Saudagar Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Pada hari Rabu pagi tanggal 14 Agustus 2024, Bupati Baru Suwardi Saleh didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 tingkat Kabupaten Baru. Upacara ini berlangsung di Bumi Perkemahan Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, di mana Bupati Baru juga bertindak sebagai pembina upacara. Bupati Baru saksikan pelantikan dan pengukuhan Badan Pengukuhan Cabang HIPMI Kabupaten Baru periode 2024 sampai dengan 2027. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh bersama Ketua TPPKK Kabupaten Baru Haja Ulfa Nurul Huda Suwardi menghadiri pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Baru periode 2024 sampai dengan 2027 di Barugasingkeru Adai, Rujak Bupati Baru pada hari Senin 26 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Bupati Baru Suwardi Saleh mengucapkan selamat kepada Ketua Umum dan para pengurus terpilih. Beliau menekankan pentingnya visi dan misi bagi HIPMI untuk menentukan arah dan mencapai target yang diinginkan. Beliau menekankan pentingnya visi dan misi bagi HIPMI dan juga mengapresiasi kehadiran HIPMI di Kabupaten Baru yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan positif di kalangan pengusaha muda. Pada kesempatan ini, Bupati Baru juga menyoroti dua isu penting yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu stunting dan kemiskinan ekstrim. Ia menyebutkan bahwa angka stunting di Kabupaten Baru saat ini di angka 22,1% dan sedang diupayakan untuk mencapai target nasional 14% guna menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia juga menyoroti angka pengangguran terbuka yang masih berada di 5,8%, seraya berharap HIPMI Baru dapat membuka lapangan kerja melalui dukungan terhadap UMKM. Di akhir sambutannya, Bupati Baru juga mengajak semua pihak, termasuk HIPMI, pemerintah, pengusaha, dan perbankan untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mendorong berbagai potensi kompetitif di Kabupaten Baru. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan, anggota DPR RI terpilih Andi Ammar Ma'ruf Sulaiman dan Teguh Iswara Suwardi, Sekretaris Daerah Baru, para asisten dan staf ahli, para pimpinan OPD, pimpinan perbankan, serta undangan lainnya. Jadi Saudagar tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depannya cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin Dia cari awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat materi PMS menanti, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu,
ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Ya, Anda masih mendengarkan IGA Kareba di IGA Radio. Ya, ada berita dari Humas Baru di mana Bupati Baru resmi membuka semarak kemerdekaan lomba sholawat. Bupati Baru Suwardi Saleh secara resmi membuka semarak kemerdekaan lomba sholawat Majelis Taklim dan OPD se-Kabupaten Baru pada Rabu malam 21 Agustus 2024. Acara yang diselenggarakan di halaman Masjid Mas Darul Mukminin Jampue, Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru ini diawali dengan penyerahan trofi bergilir oleh Bupati kepada Ketua Panitia Lomba, Dr. Randai Syahrudin, serta penyerahan bantuan pembinaan kepada Majelis Taklim Masjid Mas Darul Mukminin oleh Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda Suwardi. Dalam sambutannya, Bupati Baru juga menyatakan bahwa kegiatan ini adalah yang pertama dan mungkin terakhir terkait perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mengikut sertakan OPD dalam perlombaan. Ia juga menyebutkan pentingnya kegiatan ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang dianggap sebagai wujud penghargaan atas pengorbanan para pahlawan. Bupati Baru juga menekankan pentingnya sholawat yang tidak hanya mempertebal keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga mendatangkan berbagai berkah seperti rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan. Ia juga mengapresiasi metode dakwah melalui lomba sholawat yang memadukan dan menjadikannya lebih menarik dan mengundang partisipasi masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Randai Syahrudin menyampaikan bahwa lomba ini bertema Raih Keberkahan Sholawat untuk Dunia Akhirat dan akan berlangsung hingga 24 Agustus 2024. Diikuti oleh seluruh kelompok Majelis Taklim dan perwakilan OPD se-Kabupaten Baru. Syahrudin juga menambahkan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan dan diharapkan dapat dilanjutkan dalam menyambut Tahun Baru Islam di masa mendatang. Selain itu, pembukaan lomba acara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus kelompok pengajian Nurul Huda Masjid Mas Darul Mukminin Jampue untuk periode 2024 sampai dengan 2027. Hadir dalam acara ini Pabung Kodim 1405 Parepare, Kasih Pais Kemenak Baru, para pimpinan OPD, Camat Baru, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar. Kolaborasi dan sinergitas Pemda bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai. Bupati Baru Haji Suwardi Saleh membuka rapat evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Waesai Baru tahun 2024 di Baru Gasing Keru Adai pada tanggal 22 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya peningkatan pendapatan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci menuju kemajuan yang berkelanjutan. Ya, beliau menegaskan bahwa kolaborasi adalah elemen penting yang harus dijaga karena tanpa itu upaya perbaikan yang dilakukan akan bersifat parsial dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kemajuan perusahaan. Bupati juga mengajak seluruh jajaran Perumda Air Minum Tirta Waesai untuk merumuskan program yang berdampak positif bagi perusahaan. Rapat yang dihadiri oleh 65 karyawan dan petugas lapangan ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan merumuskan strategi perbaikan untuk tahun 2024. Dr. Andes Muhaimin Pance, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Baru selaku pembina BUMD, menegaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menyinergikan visi dan misi perusahaan dengan rencana kerja yang lebih baik ke depannya. Direktur PAM Tirta Waesai, Ahsan Fajar Jafar,
menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tidak adanya penyesuaian tarif selama 14 tahun yang menyebabkan kerugian perusahaan. Namun ia berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan proporsional demi kemajuan bangsa. Melalui rapat evaluasi, diharapkan terbangun komitmen bersama dengan menetapkan kebijakan dan strategi yang mengarah pada perbaikan Perumda Air Tirta Waisai yang lebih maju, unggul, dan berkualitas. Ya, tetaplah bersama kami Saudagar di IGA Radio untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Bagaimana ya dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami Saudagar dalam acara IGA Kareba di IGA Radio. Ya, pelantikan dan pengukuhan BPC HIPMI Kabupaten Baru dihadiri oleh tokoh penting. Calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma'ruf bersama Bupati Baru, Suardi Saleh menghadiri pelantikan dan pengukuhan BPC HIPMI Kabupaten Baru di Barugasingkeru Adae, Rujak Bupati Baru pada hari Senin 26 Agustus 2024. Putra Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, hadir selain untuk menyaksikan pelantikan pengurus BPC HIPMI Kabupaten Baru pada 2024 sampai dengan 2027, juga untuk bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Baru serta pengurus HIPMI setempat. Kehadiran mereka disambut hangat oleh sejumlah pengurus HIPMI Kabupaten Baru setelah tiba di Pelabuhan Gerongkong, Kecamatan Baru menggunakan helikopter dari Makassar. Bupati Baru juga menyampaikan kebahagiaannya dalam memantau wilayah Baru dari udara untuk pertama kalinya selama 9 tahun menjabat dan bahkan berkelakar tentang Pulau Putih Angin yang dilihatnya berbentuk hati, cocok disebut Pulau Cinta. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baru juga mengucapkan terima kasih kepada Andi Amar Ma'ruf Sulaiman atas kesempatan tersebut sembari menyampaikan rasa syukurnya. Andi Amar Ma'ruf Sulaiman yang merupakan calon kuat dalam pemilihan Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel dengan nomor urut 2 telah memperoleh dukungan dari 20 Ketua Umum BPC HIPMI se-Sulawesi Selatan termasuk BPC HIPMI Kabupaten Baru. Pelantikan ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran 2 anggota DPR RI terpilih 2024 sampai dengan 2029, yaitu Teguh Iswara Suwardi dari Partai Nasdem dan Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dari Partai Gerindra. Baik Saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Menyembuhkan berbagai macam
performa double khasiatnya. Bio 7. Ya, Anda masih mendengarkan acara Iga Kareba Saudagar. Ya, berita yang dikutip dari ak77news.com. Ya, DDI Mangkoso sabet juara umum Kejurnas Silat Indonesia Super Champions di Jakarta. Kontingen IPSDIM DDI Mangkoso yang terdiri dari 23 pesilat putra, 15 pesilat putri, 10 ofisial dan pelatih sukses meraih 12 emas, 10 perak dan 13 perunggu. Juga salah seorang pesilat putra, Sahri Saleh, juga meraih penghargaan sebagai pesilat terbaik putra usia pra-remaja. Tujuan utama mengikuti turnamen ini untuk mengangkat prestasi silat pada ajang nasional, karena selama ini selalu berprestasi hanya di tingkat lokal seperti porseni antar pesantren, porkap, dan turnamen silat di Sulawesi Selatan. Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar. Ya, lomba balap taksi gabah. Ya, lomba balap taksi gabah Matoanging Cup Race 2024 sukses digelar. Kegiatan pesta panen lomba balap taksi gabah Matoanging Cup Race 2024 sukses digelar di sirkuit Angin Putra, Matoangin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Taneteri Lauk pada Sabtu 24 Agustus hingga Ahad 25 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Baru pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Kegiatan pesta panen lomba taksi gabah Matoangin Cup Race 2024 dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur panen padi tahun ini berhasil. Pesta panen lomba taksi gabah Matoangin Cup Race 2024 ini diikuti peserta sebanyak 103 rider lokal baru maupun rider dari luar daerah di Sulawesi Selatan yang merupakan pembalap taksi gabah terbaik. Peserta pembalap ini memperebutkan juara umum kelas utama sebesar 7 juta rupiah dan juara umum kelas lokal baru sebesar 3 juta rupiah beserta trofi dan piagam penghargaan dari panitia pelaksana. Sementara itu, pimpinan lomba Kamarudin Kasau mengungkap ada kelas 12 taksi gabah diperlombakan. Ya, baiklah Saudagar, itu tadi berita yang menutup acara kita di pagi hari ini. Dan terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan